Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu penelitian kualitatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada penemuan atau pengungkapan fakta yang aktual dari subjek penelitian. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dengan makna yang sebenarnya. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi menekankan pada makna. Penelitian kualitatif memfokuskan pada proses bukan hasil, di mana kita diarahkan untuk mengetahui proses siswa mendapatkan hasilnya. Sehingga kita tidak bisa menduga atau memberikan hipotesis akan kemampuan yang dimiliki siswa. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai tujuan penelitian kualitatif. Tujuan pertama dari penelitian kualitatif adalah 1. Menguak fakta. Di sini kemampuan asli siswa yang diukur tanpa dipengaruhi oleh media atau metode lain. Sehingga yang ingin diungkap dalam penelitian kualitatif berupa proses siswa melakukannya. Kedua, menguak satu persatu subjeknya. Mencari tahu permasalahan subjek secara mendalam agar informasi yang didapatkan mampu untuk mengungkapkan tujuan dari penelitian. Ketiga, mengetahui sudut pandang individual. Penelitian kualitatif berisi respon dan jawaban yang berbeda-beda antara satu subjek dengan subjek lainnya. 4. Mengakses proses dari waktu ke waktu. Pengumpulan informasi dilaksanakan bukan hanya 1-2 hari saja, namun bisa berlanjut sampai data itu jenuh atau jawaban yang diharapkan sudah pada jawaban yang sama. Tujuan yang terakhir, yaitu memperoleh informasi yang detail mengenai subjek yang diteliti. Ciri-ciri penelitian kualitatif diantaranya yaitu 1. Lingkungan alamiah, di mana data yang kita kumpulkan di lapangan secara langsung, dan tidak lewat media sosial atau alat pengumpulan data lainnya. Yang kedua, mengutamakan perspektif subjek. Penelitian kualitatif sangat menjunjung partisipan atau subjek. Peneliti mendeskripsikan hasil persepsi dan pemaknaan informasi dari sudut pandang partisipan yang diteliti, hingga menemukan fakta fenomenologi. Ketiga, yaitu rancangan penelitian bersifat fleksibel. Rancangan penelitian yang digunakan dapat berkembang atau bahkan berubah selama proses penelitian. Keempat, yaitu bertujuan mencari makna. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami, mencari makna di balik data, dan menemukan kebenaran empiris sensual maupun empiris logis. Ciri kelima, yaitu bersifat fenomenologis, artinya peneliti memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Keenam, proses analisis data berkesinambungan. Analisis data dilakukan selama penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan data yang valid, menghasilkan temuan baru, dan menemukan masalah baru sebagai peluang pengembangan penelitian. Terakhir, yaitu hasil penelitian berupa deskripsi, di mana data akan dituangkan dalam bentuk kata dan menceritakan hasil penelitian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengumpulan data kualitatif. Ada beberapa metode pengumpulan data kualitatif yaitu 1. Observasi, di mana melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dalam konteks alami mereka. Selanjutnya, yaitu wawancara. Wawancara mendalam adalah teknik yang paling umum dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan tanya jawab dengan informan untuk menggali informasi secara langsung. 3. Dokumentasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen yang ada, seperti arsip, catatan harian, atau laporan sebelumnya. Terakhir, yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat melakukan penelitian kualitatif. Di antaranya yaitu 1. Berkomitmen meluangkan banyak waktu di lapangan. Pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama. Karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan. Metode penelitian kualitatif bisa dalam waktu pendek, bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh. Yang kedua yaitu, terlibat dalam proses analisis data dari yang luas menjadi sejumlah data kecil yang dibutuhkan. Ketiga, wawancara mendalam. Penemuan data secara mendalam merupakan salah satu syarat melakukan penelitian kualitatif. Jika menggunakan penelitian kualitatif, harus membahas tuntas permasalahan yang sedang diteliti.
Terakhir, mengutamakan proses, di mana penelitian kualitatif lebih mengarah pada proses siswa daripada hasil akhir yang didapatkan siswa. Selanjutnya akan dibahas mengenai pendekatan dalam penelitian kualitatif. Beberapa pendekatan penelitian kualitatif, yaitu 1. Studi naratif berfokus pada narasi, cerita atau deskripsi mengenai kehidupan seseorang secara individual yang dituturkan partisipan. Kedua, fenomenologi. Pendekatan ini mengfokuskan pada kejadian yang sama yang alami oleh subjek. Misalnya kejadian gempa di Lombok, menjadi kejadian alam dialami oleh masyarakat, namun memiliki pengalaman yang sama dirasakan responden dalam kejadian tersebut. Ketiga, etnografi. Dalam etnografi peneliti ingin mendeskripsikan budaya atau kelompok sosial. Misalnya peneliti masuk ke kelompok sosial suku Sasak di desa Sade, sehingga peneliti menganalisis dan mencari tahu bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Pendekatan keempat, yaitu grounded theory. Penelitian grounded theory biasanya dimulai dari suatu pernyataan yang masih kabur dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber data. Jadi tujuan pendekatan ini adalah untuk membangun teori yang dapat dipercaya dan memperjelas sebuah fenomena tertentu. Pendekatan yang terakhir yaitu studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian inquiry empiris yang mendalami sebuah fenomena pada kehidupan nyata. Adapun tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang situasi suatu unit sosial dan interaksi lingkungan. Pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian kualitatif. Langkah pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Suatu masalah menyebabkan seseorang bertanya-tanya, berpikir, dan berupaya menemukan kebenaran yang ada. Atas dasar prinsip masalah tersebut, dalam mengidentifikasi masalah dapat muncul pertanyaan yang terkait dengan apakah, mengapa, dan bagaimana. Kedua, bahwa sejumlah masalah yang diidentifikasi dikaji dan dipertimbangkan apakah perlu direduksi atau tidak. Kajian yang terlalu luas memungkinkan adanya hambatan dan tantangan yang lebih banyak. Ketiga, penetapan fokus penelitian. Penetapan fokus berarti membatasi kajian. Dengan pedoman fokus masalah, seorang peneliti dapat menetapkan data yang harus dicari. Data yang dikumpulkan hanyalah data yang relevan dengan fokus penelitian. Keempat, yaitu pengumpulan data. Menetapkan strategi dan teknik pengumpulan data, hal yang terkait dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi, wawancara, atau pengamatan. Kelima, yaitu pengolahan dan pemaknaan data. Pada penelitian yang lain, pada umumnya pengolahan data dan pemaknaan data dilakukan setelah data terkumpul atau kegiatan pengumpulan di lapangan dinyatakan selesai. Keenam, yaitu pemunculan teori. Peran teori dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori tidak dimanfaatkan untuk membangun kerangka pikir dalam menyusun hipotesis. Teori sebagai alat, dimaksudkan bahwa teori yang ada dapat melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap fenomena yang ditemui. Terakhir, yaitu pelaporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melakukan kegiatan pengumpulan data. Penelitian dinyatakan selesai. Pembahasan terakhir yaitu mencontohkan penelitian kualitatif. Diambil dari judul Analisis Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Sekolah Dasar. Pada judul ini mencerminkan penelitian kualitatif dengan hasil akhir bahwa mampu untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan membaca permulaan siswa dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, tes, dan wawancara. Maka data dengan tujuan untuk mendeskripsikan kemampuan membaca permulaan siswa dengan hasil yang nyata sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa sebagaimana adanya.